Selamat malam semuanya. Kali ini kita di minggu ketiga mata kuliah manajemen untuk semester 1. Kali ini kita akan mempelajari modul 3. Modul 3 ini fokusnya tentang perencanaan dan pengambilan keputusan. Jadi nanti materi-materi yang akan dibahas pada hari ini berkaitan dengan perencanaan manajemen dan juga pengambilan keputusan. Dua hal ini sangat berkaitan ya. Apa itu kaitannya? Nanti kita bahas. Sebelum masuk ke definisinya perencanaan, ada yang bisa menjelaskan nggak? Perencanaan itu apa maksudnya? Oke, sambil mikirin definisi dari perencanaan, ini saya kasih tahu dulu beberapa pentingnya sebuah perencanaan di dalam organisasi. Jadi untuk dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi, bahkan diri kita sendiri sebagai individual itu pasti butuh yang namanya rencana. Rencana itu pasti dibutuhkan dalam segala sesuatu, dalam apapun yang berkaitan dengan program-program, proyek, atau kalau misalnya kehidupan kita individual ya berarti kegiatan kita gitu. Misalnya besok ada tatap muka, tutorial tatap muka. Nah, itu untuk gimana bisa melakukan tatap muka itu dengan baik, terus habis itu LCD-nya lengkap di semua kelas, kemudian nanti konsumsi juga ada, terus laptopnya nanti bisa diusahakan. Nah, itu gimana caranya? Itu pasti semuanya melalui proses perencanaan. Jadi ada beberapa individu yang memang ditunjuk atau secara aklamasi bersedia melakukan itu terbentuk dalam sebuah kegiatan manajemen itu tadi, dan mereka melakukan kegiatannya masing-masing yang menjadi tujuan yang menjadi tugasnya masing-masing gitu. Itu semuanya direncanakan terlebih dahulu. Sama kayak misalnya mbak-mbak, mas-mas gini, karena besok ada TTM, nah berarti udah sejak jauh-jauh hari bilang ke laupan yangnya gitu. Terus habis itu dapat surat izin bagi yang membutuhkan gitu kan. Nah, kalau misalnya itu semuanya nggak dilakukan, mungkin kalau misalnya ngomong langsung secara mendadak besok, nggak bakal diizinkan, nggak bakal dibolehkan gitu. Nah, itu akibat dari satu perencanaan yang kurang, yang tidak baik gitu. Nah, kemudian karena sadar bahwa perencanaan itu sangat penting, makanya perencanaan ini nggak boleh main-main gitu. Jadi sebelum melakukan perencanaan itu sendiri, kita harus sadar dulu bahwa di dalam perencanaan itu ada beberapa hal yang kita perlu tahu. Beberapa diantaranya yang termasuk di dalam modul ini. Ini saya tulis dari nomor 1 sampai 5 ini. Pertama, ada dasar perencanaan. Jadi, pertama ada dasar perencanaan. Jadi sebelum kita melakukan proses perencanaan ini tadi, kita harus sadar dulu, dasar kita merencanakan ini apa. Kalau misalnya nggak tahu pentingnya sebuah perencanaan, ya ngapain dilakukan? Nanti mubazir gitu, tenaga dan waktu yang dikerahkan untuk melaksanakan perencanaan itu mubazir gitu. Karena kebanyakan dari apa yang saya baca dan saya temukan, biasa nyari-nyari di internet, dengerin di radio, para manajer-manajer itu ya, kalau misalnya sharing tentang bagaimana kegiatannya dia di organisasi atau perusahaan, ternyata itu banyak perusahaan-perusahaan, entah itu besar atau kecil, menganggap perencanaan itu cuman sebagai sebuah formalitas aja gitu. Jadi yang penting ada kegiatan pembukuan, kemudian pokoknya ada data-data tertulisnya sebagai rencana beberapa tahun atau beberapa bulan ke depan gitu.
sudah itu dilakukan secara formalitas aja gitu. Jadi nggak benar-benar dirapatkan dengan baik, nggak benar-benar dilakukan dengan banyak pertimbangan, kemudian ngobrol dengan anggota yang lain, kemudian direncanakan dengan baik, itu jarang ada yang seperti itu. Nah, itu yang harus dihindari. Karena ada pepatah mengatakan bahwa kalau misalnya kita nggak bisa merencanakan dengan baik, maka kita sama aja merencanakan sebuah kegagalan gitu. Makanya di dalam hidup ini, ketika kita berada di dalam sebuah organisasi, perusahaan, atau untuk kehidupan kita sendiri, ada baiknya kita ini sadar akan tentang perencanaan ini tadi, dan kita benar-benar tahu fungsinya itu apa. Jadi nggak sekedar ditulis aja, karena kalau cuma sekedar ditulis sebagai formalitas, ya udah nggak ada artinya gitu. Nanti waktu pelaksanaannya juga bingung, karena kan cuma formalitas aja dan tidak disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nggak ada yang namanya adaptasi, kemudian nggak diobrolkan dengan anggota yang lain. Siapa tahu yang ditulis itu tadi, yang secara formalitas itu tadi, ternyata ada kurang tepatnya gitu. Tapi karena tidak di-sharing dengan anggota yang lain, tidak dipikirkan secara bersama dengan sungguh-sungguh, maka itu nanti jadinya ya cuman sekedar tulisan aja gitu, nggak bisa dilakukan gitu. Makanya pertama yang harus diketahui itu adalah dasar perencanaan itu tadi. Nah, kemudian di modul ini nanti kita juga akan belajar tentang jenis perencanaan. Selain itu juga ada pendekatan perencanaan. Kemudian ada proses pembuatan keputusan dan tipe-tipe keputusan. Ini udah masuk ke keputusan ya, bukan perencanaan lagi. Tapi dua-duanya sama-sama nyambung. Karena kalau kita sudah setuju untuk merencanakan ini, berarti kita sudah melewati proses pembuatan keputusan juga gitu. Kemudian yang terakhir adalah gaya pengambilan keputusan. Oke, yang baru hadir langsung nyimak ya. Ini saya lanjutkan dulu. Nah, ini berkaitan sama pertanyaan saya tadi. Jadi, kalau gitu, sebenarnya yang dimaksud dengan perencanaan itu apa ya? Kalau dari kata dasarnya, perencanaan berarti adalah sebuah rencana. Kalau sebuah rencana itu nggak mungkin ada di masa lalu. Berarti kalau enggak apa yang sedang yang sedang akan dihadapi saat ini, ya berarti ya tentang masa depan gitu. Ini bukan tentang masa lalu yang jelas. Ada yang jawab rancangan. Ya, rancangan juga betul. Ada yang jawab mengidentifikasi masa depan. Ya, itu nanti juga ada salah satu bagian dari perencanaan gitu. Tapi perencanaan itu lebih dari sekedar mengidentifikasi masa depan. Karena kalau mengidentifikasi masa depan itu kan sepertinya kita mengira-ngira gitu kan. Kira-kira besok itu akan seperti apa ya gitu. Nah, perencanaan ini adalah efek dari mengira-ngira itu tadi, tindak lanjut dari mengira-ngira itu tadi. Nah, kalau misalnya saya sudah bisa mengira nih, kayaknya besok ini hujan, kayaknya besok ini mendung dan cuacanya nggak baik, karena saya tadi sudah buka ini website tentang cuaca gitu. Makanya saya merencanakan untuk akan membawa jaket yang sangat tebal dengan raincoat, dengan jas hujan atau payung yang lengkap gitu untuk menghindari untuk mengatasi hujan tersebut gitu. Itu adalah perencanaan. Kalau mengira-ngiranya itu tadi adalah mengidentifikasi masa depan. Kemudian ada jawaban apa lagi nih? Langkah-langkah strategi. Ya, perencanaan itu juga bisa diartikan sebagai sebuah strategi. Karena ketika kita merencanakan sesuatu itu, pasti kita butuh yang namanya informasi. Kemudian kita juga butuh